Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Akbar, NIM 1931041160, kelas PJKRD, jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi atau memaparkan materi tentang validitas. A. Pengertian validitas. Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Prinsip validitas adalah pengukuran atau pengamatan yang berarti prinsip keandalan instrumen dalam mengumpulkan data. Instrumen harus dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Jadi, validitas lebih menekankan pada alat pengukuran atau pengamatan. Dalam suatu penelitian yang melibatkan variabel atau konsep yang tidak bisa diukur secara langsung, masalah validitas menjadi tidak sederhana. Di dalamnya juga menyangkut penjabaran konsep dari tingkat teoritis sampai tingkat empiris atau indikator. Namun, bagaimanapun tidak sesederhananya suatu instrumen penelitian harus valid agar hasilnya dapat dipercaya. Pengertian validitas menurut para ahli. Menurut Ari Kunto, validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kesahihan suatu tes. Suatu tes dikatakan valid apabila tes tersebut mengukur apa yang hendak diukur. Tes memiliki validitas yang tinggi jika hasilnya sesuai dengan kriteria, dalam arti memiliki kesejajaran antara tes dan kriteria. Yang kedua, menurut Sujana, validitas adalah ketepatan alat penelitian terhadap konsep yang dinilai sehingga betul-betul menilai apa yang seharusnya dinilai. Menurut Surya Brata, validitas adalah derajat fungsi pengukuran suatu tes atau derajat kecermatan ukurnya sesuatu tes. Validitas suatu tes mempersalahkan antara tes tersebut benar-benar mengukur apa yang hendak diukur. Menurut Aswar, validitas atau validity berarti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu instrumen pengukur atau tes dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu tes dikatakan memiliki validitas yang tinggi apabila alat tersebut menjalankan fungsi ukur secara tepat atau memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukan pengukuran tersebut. B. Macam-macam validitas. Secara garis besar ada dua macam validitas, yaitu validitas logis dan validitas empiris. Yang pertama, validitas logis. Istilah validitas logis mengandung kata logis, berasal dari kata logika yang berarti penalaran. Dengan makna demikian, maka validitas logis untuk sebuah instrumen evaluasi menunjuk pada kondisi bagi sebuah instrumen yang memenuhi persyaratan valid berdasarkan hasil penalaran. Kondisi valid tersebut dipandang terpenuhi karena instrumen yang bersangkutan sudah dirancang secara baik, mengikuti teori dan ketentuan yang ada, sebagaimana pelaksanaan tugas yang lain, misalnya membuat karangan. Jika penulis sudah mengikuti aturan mengarang, tentu secara logis karangannya sudah baik. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka instrumen yang sudah disusun berdasarkan teori penyusunan instrumen secara logis sudah valid. Dari penjelasan tersebut, kita dapat memahami bahwa validitas logis dapat dicapai apabila instrumen disusun mengikuti ketentuan yang ada. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa validitas logis tidak perlu diuji kondisinya, tetapi langsung diperoleh sesudah instrumen tersebut selesai disusun. Ada dua macam validitas logis yang dapat dicapai oleh sebuah instrumen, yaitu validitas isi dan validitas konstruk. A. Validitas isi atau content validity.
Sebuah tes dikatakan memiliki validitas isi apabila mengukur tujuan khusus tertentu yang sejajar dengan materi atau isi pelajaran yang diberikan. Oleh karena materi yang diajarkan tertera pada kurikulum, maka validitas isi sering juga disebut sebagai validitas kurikuler. Validitas isi dapat diusahakan tercapainya sejak saat penyusunan dengan cara merinci materi kurikulum atau materi buku pelajaran. Bagaimana cara merinci materi untuk kepentingan diperolehnya validitas isi sebuah tes akan dibicarakan secara lebih mendalam pada waktu menjelaskan cara penyusunan tes. B. Validitas konstruksi. Sebuah tes dikatakan memiliki validitas konstruksi apabila butir-butir soal yang membangun tes tersebut mengukur setiap aspek berpikir seperti yang disebutkan dalam tujuan instruksional khusus. Dengan kata lain, jika butir-butir soal mengukur aspek berpikir tersebut sudah sesuai dengan aspek berpikir yang menjadi tujuan instruksional. 2. Validitas empiris. Istilah validitas empiris memuat kata empiris yang artinya pengalaman. Sebuah instrumen dapat dikatakan memiliki validitas empiris apabila sudah diuji dari pengalaman. Sebagai contoh sehari-hari, seseorang dapat diukur jujur oleh masyarakat apabila dalam pengalaman dapat dibuktikan bahwa orang tersebut memang jujur. Dari penjelasan dan contoh-contoh tersebut diketahui bahwa validitas empiris tidak dapat diperoleh hanya dengan menyusun instrumen berdasarkan ketentuan seperti halnya validitas logis, tetapi harus dibuktikan melalui pengalaman. Ada dua macam validitas empiris, yakni ada dua cara yang dapat dilakukan untuk menguji bahwa sebuah instrumen memang valid. Pengujian tersebut dilakukan dengan membandingkan kondisi instrumen yang bersangkutan dengan kriterium atau sebuah ukuran. Kriterium yang digunakan sebagai pembanding kondisi instrumen dimaksud ada dua, yaitu yang sudah tersedia dan yang belum ada tetapi akan terjadi di waktu yang akan datang atau prediksi. A. Validitas ada sekarang. Validitas ini lebih garis besar dikenal dengan validitas empiris. Sebuah tes dikatakan memiliki validitas empiris jika hasilnya sesuai dengan pengalaman. Jika ada istilah sesuai, tentu ada dua hal yang dipasangkan. Dalam hal ini, hasil tes dipasangkan dengan hasil pengalaman. Pengalaman selalu mengenai hal yang telah lampau sehingga data pengalaman tersebut sekarang sudah ada. Dalam membandingkan hasil sebuah tes, maka diperlukan suatu kriterium atau alat pembanding. Maka tes merupakan sesuatu yang dibandingkan. Untuk jelasnya di bawah ini dikemukakan sebuah contoh. Misal, seseorang guru ingin mengetahui apakah tes sumatif yang disusun sudah valid atau belum. Untuk itu diperlukan sebuah kriterium masa lalu yang sekarang datanya dimiliki. Misalnya nilai ulangan harian atau nilai ulangan sumatif yang lalu. B. Validitas prediksi. Memprediksi artinya meramal. Dengan meramal selalu mengenai hal yang akan datang, jadi sekarang belum terjadi. Sebuah tes dikatakan memiliki validitas prediksi atau validitas ramalan apabila mempunyai kemampuan untuk meramalkan apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Misalnya, tes masuk perguruan tinggi adalah sebuah tes yang diperkirakan mampu meramalkan keberhasilan peserta tes dalam mengikuti kuliah di masa yang akan datang. Apabila calon peserta memiliki nilai tes yang tinggi, tentu menjamin keberhasilannya kelak. Sebaliknya, seseorang calon dikatakan tidak lulus apabila memiliki nilai yang rendah. Jadi diperkirakan akan tidak mampu mengikuti perkuliahan yang akan datang. Sebagai alat pembanding, validitas prediksi adalah nilai-nilai yang diperoleh setelah peserta tes mengikuti pelajaran di perguruan tinggi.
Jika ternyata siapa yang memiliki nilai tes yang lebih tinggi gagal dalam ujian semester 1 dibandingkan dengan yang dahulu nilai tesnya lebih rendah, maka tes masuk yang dimaksud tidak memiliki validitas prediksi. Tujuan di dalam sebuah penelitian ialah untuk mencari kebenaran. Dalam usaha itu, soal validitas merupakan aspek yang sangat penting. Keberadaan hanya bisa diperoleh dengan instrumen yang terbilang valid. Maka dikatakan validitas karena merupakan esensi kebenaran dan hasil penelitian. Validitas dipandang sebagai konsep yang paling penting dalam sebuah penelitian. Dalam tiap penelitian, selalu dipertanyakan validitas alat yang digunakan. Oleh karena itu, untuk membuat instrumen yang valid perlu mendapat perhatian setiap peneliti. Suatu alat pengukur yang dikatakan valid apabila alat itu mengukur apa yang harus diukur oleh alat tersebut. Ya, untuk mengukur berat suatu benda dengan menggunakan timbangan. Nah, berikut ini beberapa jenis validitas yang ada dalam suatu penelitian, yaitu yang pertama, validitas eksternal. Dalam dunia penelitian sosial, sudah cukup banyak alat pengukur yang diciptakan oleh para peneliti untuk mengukur gejala sosial, dan alat pengukur tersebut sudah mempunyai validitas. Validitas eksternal ialah jenis validitas yang diperoleh dengan cara mengorelasikan alat pengukur baru dengan tolak ukur eksternal yang berupa alat ukur yang sudah valid. Misalnya, untuk dapat mengukur kualitas penduduk, dapat dikorelasikan antara angka harapan hidup dengan angka kematian bayi. Apabila kedua angka tersebut berkorelasi secara signifikan, maka kedua jenis pengukuran itu telah memiliki validitas eksternal. Yang kedua, validitas budaya. Validitas budaya, atau lebih tepatnya validitas antara budaya, sangat penting bagi peneliti yang dilakukan di negara yang suku bangsanya sangat bervariasi. Selain itu, penelitian yang dilakukan sekaligus di beberapa negara dengan alat ukur yang sama juga akan menghadapi problem validitas budaya. Suatu alat pengukur yang sudah valid untuk peneliti di suatu negara belum tentu akan valid jika digunakan di negara lain yang memiliki budaya yang berbeda. Yang ketiga, validitas rupa. Jenis validitas ini berbeda dengan jenis-jenis validitas yang telah diungkapkan di atas. Validitas rupa tidak menunjukkan apakah alat pengukur mengukur apa yang ingin diukur, namun hanya menunjukkan bahwa dari segi rupanya suatu alat ukur tampaknya mengukur apa yang ingin diukur. Validitas ini sangat penting dalam pengukuran kemampuan individu, seperti pengukuran kecerdasan bakat dan keterampilan. Hal ini disebabkan dalam pengukuran aspek kemampuan seperti itu, faktor rupa alat ukur akan menentukan sejauh mana minat orang dalam menjawab soal-soal atau pertanyaan dalam alat ukur. C. Cara mengetahui validitas alat ukur. Sekali lagi diulangi bahwa sebuah tes dikatakan memiliki validitas jika hasilnya sesuai dengan kriterium, dalam arti memiliki kesejajaran antara hasil tes tersebut dengan kriterium. Teknik yang digunakan untuk mengetahui kesejajaran adalah teknik koreksi produk momen yang dikemukakan oleh Pearson. Rumus korelasi produk momeni ada dua macam, yaitu A. Korelasi produk momen dengan simpangan, B. Korelasi produk momen dengan angka besar. D. Validitas butir soal dan validitas item. Secara umum, validitas butir soal adalah demikian: sebuah item dikatakan valid apabila mempunyai dukungan yang besar terhadap skor total. Skor item yang menyebabkan bisa tinggi atau rendah. Dengan kata lain, dapat dikemukakan di sini bahwa sebuah item memiliki validitas yang tinggi jika skor pada item mempunyai kesejajaran dengan skor total. Untuk soal-soal bentuk objektif, skor untuk item biasa diberikan dengan 1 atau bagi item yang dijawab benar, dan 0 atau item yang dijawab salah.
Sedangkan skor total selanjutnya merupakan jumlah dari skor untuk semua item yang membangun soal tersebut. Rumus tes sebagai kriterium dalam menentukan validitas. Tes terstandar adalah tes yang telah dicobakan berkali-kali sehingga dapat dijamin kebaikannya. Sebuah tes terstandar biasanya memiliki identitas, antara lain sudah dicobakan beberapa kali dan di mana berapa koefisien validitas, reliabilitas, taraf kesukaran, daya pembeda, dan lain-lain. Cara menentukan validitas soal yang menggunakan tes terstandar sebagai kriterium dilakukan dengan mengalihkan koefisien validitas yang diperoleh dengan koefisien validitas tes terstandar tersebut. Validitas faktor. Selain validitas soal secara keseluruhan dan validitas butir atau item, masih ada lagi yang perlu diketahui validitasnya, yaitu faktor-faktor atau bagian keseluruhan materi. Setiap keseluruhan materi pelajaran terdiri dari pokok-pokok bahasan atau mungkin sekelompok pokok bahasan yang merupakan satu kesatuan. Contoh, guru akan mengevaluasi penguasaan siswa untuk 3 pokok bahasa, yaitu bunyi, cahaya, dan listrik. Untuk itu, guru membuat 30 butir soal, untuk bunyi 8, untuk cahaya 12, dan untuk listrik 10 butir. Baik, mungkin sekian yang sempat saya paparkan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.